Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membagikan cara saya ya teman-teman, untuk membuat mental ikan cana itu menjadi bagus ya teman-teman, atau membuat ikan cana bisa flaring tangan ya teman-teman. Dan seperti apa cara yang biasa saya lakukan ya, langsung saja kita mulai sambil kita praktekkan ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini ada 3 ikan ya teman-teman, dan kemarin ada yang bertanya di kolom komentar gimana sih cara saya menaikkan mental ikan cana blue fulcra sampai bisa segalak ini ya teman-teman. Tuh. Nah, itu dia tuh. Gigit-gigit kaca terus ya. Padahal itu perutnya teman-teman bisa lihat itu habis saya kasih makan ya. Itu lumayan ya teman-teman, untuk porsi makannya lumayan banyak tadi. Tetapi tuh dia masih mau flaring dan gigit-gigit kaca ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara saya yang pertama itu kita coba dengan pakan dulu ya teman-teman. Nah, ikan ini masih belum flaring ya, karena baru beberapa hari juga di sini. Saya tunggu dia adaptasinya bagus dulu ya teman-teman. Dan ini sudah masuk tahap pertama di latihan menaikkan mental ya. Untuk saya sendiri, saya bagi beberapa tahap ya teman-teman. Saya tidak samaratakan untuk semua ikan cana saya, karena tiap ikan itu pasti berbeda-beda ya. Dan contohnya ikan ini dari waktu saya beli, ikan ini tidak flaring, tetapi dia untuk makan sangat lancar sekali, dan untuk keaktifannya itu sangat aktif sekali teman-teman. Dan ikan ini sudah makan pelet dari tempat saya beli ya. Dan untuk ikan yang ini baru lepas makan cacing sutra kalau nggak salah teman-teman. Dan untuk di sini saya mulai biasakan, dan ini sedang saya treatment juga dengan udang kering ya. Hanya percobaan saja ya teman-teman, hanya eksperimen, dan saya sering update tiap minggunya ya. Dan ikan ini besok saya akan perlihatkan detailnya ya teman-teman. Dan untuk yang sebelah sana itu ada ikan cana limbata saya, dan itu juga sudah lumayan sat-sat ya. Nah, itu dia, tetapi ini masih belum flaring yang ngancing seperti ikan yang ini ya teman-teman. Nah, ini masih respon-respon seperti ini saja, menandakan kalau ikannya sudah tidak takut tangan dan menganggap kalau tangan saya seperti ini itu saya akan kasih makan dia ya teman-teman. Berarti itu ya bisa dibilang itu hanya respon pakan ya. Dan untuk ikan cana limbata itu hasil tangkapan alam ya teman-teman, waktu kita bikin konten mencari belut ya di malam hari ya teman-teman, atau istilah Sundanya itu ngobor ya. Dan waktu itu ikannya hanya 5 sentian ya teman-teman, ukurannya hanya sebesar ikan yang ini ya. Dan untuk caranya sendiri teman-teman perlu ketahui juga karakter si ikan dan juga kondisi si ikannya ya. Contohnya ikan yang tangkapan alam ya, seperti ikan cana limbata saya itu, nah itu harus dibiasakan dulu seperti ikan cana dari ombyokan ya teman-teman. Kalau dari ombyokan itu terbagi 2 macam juga ya. Ada yang sudah langsung mau respon tangan, tidak takut sama tangan seperti yang ini ya teman-teman. Ada juga yang kita dekati saja ikannya sudah langsung kabur ke belakang ya. Nah, kita bahas dari yang paling jelek dulu ya teman-teman, yaitu ikan yang baru kita dekati tanknya, ikannya malah jadi ke belakang ya. Nah, kalau yang seperti itu saya biasanya kasih makan dulu ya teman-teman.
Nah jadi saya biasakan kasih makan. Nah saya pegang makanan, atau kalau dia masih belum mau, nah saya terus saja tunggu seperti ini ya. Nah kalau yang ini sih sudah mau ya, respon-respon tangan seperti ikan chana limbata. Nah sambil kita kasih pakan yang dia suka, nah terus ke kiri ke kanan ya teman-teman, sampai dia ikut minimal 5 kali mengikuti gerakan kemana tangan kita mengarahkan makanan ya. Nah kurang lebih saya biasanya sampai 5 kali dulu. Kalau misalkan dia tidak mau, kita jauhkan lagi makanannya. Nah lalu kita coba lagi. Dan kecuali kalau kita langsung bosan ya teman-teman, atau hari ini kita sudah langsung bosan atau kitanya terburu-buru ya, nah itu 1 kali 2 kali juga, asalkan ikannya mau ke depan dulu saja teman-teman. Nah itu bisa langsung kita kasih ya. Tetapi kalau kitanya sedang santai dan kitanya masih mau berinteraksi ya, mau bermain-main, dan kitanya punya waktu luang, nah itu usahakan minimal 5 kali ya. Kalau misalkan 1 2, nah itu sudah berhenti karena saya tidak bawa makanan ya teman-teman. Nah 3, terus ikannya tidak mau ya, nah itu 4 kali. Nah seperti ini dia tidak mau, kita tunggu, kita coba lagi, nah terus kita coba lagi. Nah 5 kali kita kasih ya teman-teman. Nah untuk patokan saya biasanya sampai ikan itu mau 5 kali tanpa jeda ya teman-teman, tanpa putus-putus. Misalkan 1 2 ikannya mager, atau 1 2 3 ikannya mager. Nah itu saya ulang-ulang terus tiap hari sampai ikannya 1 2 3 4 5. Nah dia itu tidak putus-putus ya teman-teman, dia terus saja mengikuti tangan atau mengikuti pakan yang kita pegang ya teman-teman. Nah terus kita masukkan ya. Nah sampai 5 kali tanpa jeda, tanpa putus-putus. Nah besoknya saya langsung biasakan dengan menggunakan tangan kosong ya, tanpa membawa makanan sampai ikannya mau, dan itu biasanya ada putus-putus lagi ya teman-teman. Nah kalau sudah berarti kita sudah di tahap kedua ya. Kita biasakan ikannya respon tangan tanpa kita kasih makan ya teman-teman. Nah itu biasanya ada yang langsung mau flaring, ada juga yang tidak ya. Kalau langsung mau flaring, nah itu berarti sudah tuntas ya untuk treatment mentalnya ya teman-teman. Tinggal dibiasakan saja tiap malam sebelum kita kasih makan, kita interaksi dulu seperti ini ya. Nah itu sudah tidak ada treatment apapun lagi ya teman-teman. Tinggal kita biasakan saja sebelum kasih makan, dan mungkin hanya treatment di getok seperti ini ya sesekali kacanya, supaya ikannya tidak kaget ya. Tetapi jangan terus-terusan, cukup 1 kali 2 kali. Tetapi kalau mau 2 kali harus dengan jeda yang lumayan ya teman-teman. Nah beberapa kali kita arahkan tangan kita ke samping ya, ke kiri ke kanan. Nah baru kita getok lagi. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang barusan itu masih tahap kedua ya, dan biasanya di tahap kedua ada yang langsung flaring, ada yang tidak ya teman-teman. Nah dan yang tidak flaring kita biasakan nah seperti ini tanpa jeda lagi ya, dengan tangan kosong. Tetapi ya mungkin mirip dengan ikan chana limbata saya ini ya. Nah itu belum flaring tetapi sudah respon tangan tuh, sudah 5 kali ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu, besoknya kita biasakan lagi dengan alat ya teman-teman. Dan kalau ikan yang seperti chana limbata saya ini berarti ada masuk ke tahap ketiga ya. Salah satunya dengan cermin ya teman-teman. Nah cermin seperti ini. Nah kita coba. Nah sama untuk polanya masih sama seperti tahap yang pertama dan kedua ya teman-teman. Jadi ikannya kita kasih cermin sampai dia 5 kali mengikuti cermin dengan flaring ya teman-teman. Nah ikannya flaring cermin.
tanpa putus-putus ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu, kita coba usahakan sampai flaring tangan ya teman-teman. Jangan hanya respon-respon seperti ikan yang dua ini ya. Nah kalau ini kan ini hanya membiasakan saja supaya ikannya tidak takut ya sebelum masuk tahap yang ketiga ya. Tetapi kalau sudah flaring cermin misalkan tanpa putus-putus, nah kita masuk ke tahap keempat, kasih tangan lagi tetapi sampai flaring ya. Kalau misalkan belum, besoknya kita goda-goda lagi pakai cermin sampai 5 kali dia mau mengikuti ya, minimal 5 kali lah. Yang saya terapkan di sini juga minimal 5 kali ikannya mengikuti cermin tanpa putus-putus ya teman-teman. Nah langsung kita sambung pakai tangan. Nah kalau masih belum mau seperti ini, kita ulang-ulang terus ya sampai beberapa kali. Tetapi di tahap ketiga kalau ke cermin ikannya tidak mau flaring seperti ini, kita bisa coba dengan spidol ya. Anggap contoh ini spidol ya teman-teman. Ini untuk gagang cermin ya teman-teman yang saya modifikasi dari joran ya teman-teman. Nah contohnya ini spidol ataupun pensil atau bisa pulpen ya teman-teman. Nah kita bisa coba, pokoknya untuk tahap yang ketiga bisa pakai cermin, bisa pakai patung cana, dan bisa juga pakai pensil atau semacamnya lah yang membuat ikannya bisa flaring ya teman-teman, membuat ikannya bisa marah ya teman-teman. Nah kalau misalkan contohnya dengan cermin itu mau marah, nah biasanya satu kali kita coba itu dia marah, walaupun yang kedua, ketiga, keempat kalinya itu kadang-kadang tidak mau sama sekali ya. Nah ciri-ciri ikan yang cocok dengan alat tertentu itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa coba beberapa alat, dan alat yang mana yang waktu pertama kali kita coba, nah ikannya mau ngelawan ya sama alat yang kita coba ya teman-teman. Nah itu langsung bisa dibiasakan sampai dia mau ya minimal 5 kali tanpa putus-putus ya teman-teman. Kalau masih 3 kali, nah itu kita ulangi lagi besok atau kita tunggu beberapa saat kita coba lagi. Tetapi tidak bisa instan, dan kalaupun ada yang instan itu hanya beberapa ikan saja ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri contohnya seperti ini ya. Untuk malam ini ikan ini misalkan flaring ya teman-teman. Nah satu kali dia flaring, terus 2 kali dia flaring, tetapi yang ketiga itu dia tidak mau flaring. Nah itu saya pasti akan sudahi dan saya kasih makan ya teman-teman. Saya akan ulangi lagi besok dan seterusnya ya teman-teman. Tetapi kadang-kadang kalau misalkan saya punya waktu luang ya, itu misalkan satu kali dia flaring, 2 kali flaring, yang ketiga tidak flaring, nah saya tunggu beberapa saat, saya coba lagi sampai dia mau flaring 5 kali, walaupun putus-putus jeda-jeda beberapa kali. Saya kadang-kadang tunggu sampai dia mau 5 kali ya tiap malamnya. Nah dan kalau sudah saya kasih makan ya teman-teman. Dan untuk besoknya lagi saya pasti akan coba lagi. Lalu untuk ketiga, keempat hari, kelima hari, pokoknya beberapa hari ke depan itu kita coba terus menerus sampai ikannya mau 5 kali flaring dengan alat yang cocok ya teman-teman untuk ikannya. Karena ada yang cocok dengan cermin, ada yang cocok sama patung cana, ada juga yang mau flaring ke pensil ataupun spidol ya. Dan pokoknya alatnya banyak teman-teman, sekarang banyak macamnya ya. Dan ada sedikit sarannya dari saya, kalau misalkan ikan yang baru, terus apalagi tangkapan alam ya, seperti kita dapat ikan cana limbata dari alam, kita jangan langsung latih mentalnya dengan membuka sekat ya teman-teman. Nah itu biasanya malah jadi PR lagi karena ikannya makin stres. Apalagi kalau yang di sampingnya itu ikan yang mentalnya sudah bagus. Contohnya ikan cana limbata saya yang masih seperti ini. Nah, kita ibaratkan ikannya ada di sini ya teman-teman. Nah kita buka sekatnya berhadapan dengan ikan yang sudah seperti ini mentalnya ya. Nah otomatis itu akan menjadi PR lama lagi. Kita harus ulangi lagi dari mulai ikannya mojok lagi biasanya ya teman-teman, karena ikannya ngedrop sekali mentalnya pasti ya. Dan
untuk tahap yang keempat, kalau ikannya sudah mau flaring 5 kali tanpa jeda, nah kita langsung sambung pakai tangan ya, jangan dulu kita kasih makan, tetapi ya contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, 1 2 3 4 5 ya. Nah itu kita sambung pakai tangan ya. Nah sampai 5 kali juga dia flaring tanpa jeda. Nah itu bisa kita mulai gedor-gedor kacanya sesekali ya teman-teman. Dan kalau sudah mau dia tidak mundur ya teman-teman, sudah mau flaring terus walaupun kita gedor-gedor kacanya, nah itu biasanya mental si ikan itu sudah mulai bagus ya teman-teman, atau lebih lah pokoknya dari rata-rata. Nah itu tinggal menunggu waktu saja supaya ikannya bisa flaring sendiri, bisa mancing seperti ini ya. Nah tuh, nah ikannya pokoknya selalu standby flaring ya teman-teman. Nah jadi itu poin yang saya terapkan di ikan saya, dan teman-teman silahkan tinggal amati saja dulu ikan teman-teman sudah di tahap mana ya teman-teman. Apakah ikannya masih belum mau, dengan pakan pun ikannya masih belum mau maju ya teman-teman. Apakah ikannya sudah mau maju dengan pakan, atau sudah mau maju dengan tangan tapi dia masih belum flaring ya seperti yang ini. Atau ikannya teman-teman sudah lihat dia mau flaring dengan alat ya teman-teman, baik itu cermin, patung cana, ataupun dengan pensil ya teman-teman, atau alat yang lainnya lagi. Nah kalau sudah seperti itu berarti teman-teman tinggal simpulkan saja ikan teman-teman ada di tahap pertama, tahap kedua, atau tahap ketiga ya, untuk dibiasakan dulu. Nah nanti kalau misalkan teman-teman punya ikan yang sudah mau flaring dengan tangan tetapi masih sesekali, nah itu tinggal dibiasakan saja ya teman-teman. Berarti ikan teman-teman sudah berada di tahap keempat ya kalau dari cara saya ya. Dan ikan yang seperti itu biasanya tidak akan lama untuk membuat ikannya mentalnya ngunci seperti ikan punya saya ini ya. Dan di sini juga dengan cara ini ada beberapa ikan yang lama sekali saya latih ya. Contohnya ada limbata, yang kedua yang ini karena ini masih baru juga ya teman-teman, dan yang ketiga itu cana maru. Dari kecil memang pokoknya cana maru untung-untungan lah teman-teman. Pokoknya untuk mental saya rasa di ikan cana maru ya 1001 lah, atau 1:10 lah teman-teman. Jadi tidak bisa kita pukul rata, dan kita tidak bisa pastikan juga ya untuk cana maru, karena yang saya alami juga ya 10:1 lah pokoknya ikan yang mentalnya bagus atau ikan yang mudah sekali naik mental ya teman-teman. Dan ikan saya yang bunganya lumayan dan warnanya juga lumayan, terus warna barnya juga lumayan juga ya teman-teman, yang saya sering kontenkan itu termasuk yang mentalnya lumayan juga ya, lumayan jelek tapi ya. Jadi ikannya sampai saat ini masih kadang-kadang mau flaring tangan, kadang-kadang tidak. Dan sampai saat ini juga saya coba pakai cermin ini, dia masih putus-putus saja sampai sekarang ya teman-teman. Jadi tidak mau tiap saya kasih kaca itu, kasih cermin, ikannya langsung mau flaring ya. Nah itu contoh yang putus-putus ya teman-teman. Nah jadi ya pokoknya sangat susah sekali, apalagi yang saya rasa ikan cana maru itu mentalnya sangat susah naik ya. Tetapi itu penilaian saya sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman yang lain mungkin ada juga yang mudah dengan cara dia ya teman-teman. Tetapi untuk cara saya ini, saya rasa di ikan cana maru dan cana maru yang beberapa kali saya coba, nah itu hanya ya mungkin pokoknya sebagian kecil lah teman-teman, sebagian kecil yang mudah naik mental atau yang mentalnya bagus ya. Itu yang saya rasakan, tetapi saya tidak tahu pendapat teman-teman yang lain seperti apa ya. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan itu saja ya untuk video kali ini, dan semoga bermanfaat juga. Silahkan dicoba jika cara teman-teman sudah mentok, sudah
mungkin bisa dibilang putus asa ya teman-teman, silahkan dicoba dengan cara ini. Di treatment lagi ikannya, pokoknya tetap semangat, karena ikan sana itu ikan yang saya bilang gampang juga susah, atau yang saya bilang susah tetapi tidak sesusah yang dibayangkan ya teman-teman. Jadi ya netral lah pokoknya untuk ikan sana, bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Dan oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.